Alia duduk di tepi ranjangnya, menatap bayangan di cermin. Dulu, suaminya selalu memuji kecantikannya, membuatnya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Kerutan-kerutan halus di wajahnya, tubuhnya yang tak lagi seelok dulu. Semua berubah seiring waktu. Ia merasakan jarak yang semakin besar antara mereka berdua. Namun ia selalu berusaha membenarkan perasaan itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya sementara. Hingga suatu malam yang dingin, suaminya, Randy, akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini menghantuinya. "Kau sudah berubah, Alia," katanya dengan nada dingin, tanpa ragu. Seolah-olah kata-kata itu tak akan melukai hati wanita yang telah menjadi istrinya bertahun-tahun. Alia tertegun, menatap suaminya yang tampak begitu asing. "Maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar, seakan takut mendengar kelanjutan kalimat itu. Randy hanya memandangnya dengan tatapan yang penuh kebosanan, seolah dirinya sudah lama hilang rasa. "Aku tak bisa terus begini. Kau bukan lagi wanita yang menarik bagiku." Hanya dengan kalimat itu, dunianya hancur berkeping-keping. Alia tak pernah membayangkan pengorbanannya bertahun-tahun, mengorbankan karir dan impian untuk membesarkan anak-anak, diakhiri dengan pengkhianatan semacam ini. Ia masih mencoba mengerti, berharap Randy akan menyesal atau meminta maaf. Namun harapan itu pupus ketika suaminya memintanya untuk pergi dari rumah mereka, tanpa menawarkan sedikit pun empati. Alia merasa seperti orang asing di rumah yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah ia duga akan menjadi kenyataan. Hari-hari setelah perceraian itu adalah siksaan. Alia kehilangan tidak hanya seorang suami, tapi juga harga dirinya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-temannya sendiri, mulai menjauh. Beberapa dari mereka bahkan menyalahkannya atas perceraian itu, mengatakan bahwa Alia tidak bisa menjaga diri, tidak lagi cantik, dan itulah yang membuat suaminya pergi. Ia merasa dipermalukan, dipandang rendah oleh orang-orang yang dulu memujanya, dan itu membuat luka di hatinya semakin dalam. Bahkan keluarganya sendiri merasa kecewa. Ibunya yang konservatif berulang kali menyalahkannya karena tak bisa mempertahankan rumah tangga. "Bagaimana bisa kamu membiarkan pernikahanmu hancur begitu saja? Tidakkah kamu berpikir tentang anak-anakmu?" kata ibunya dengan nada penuh kekecewaan. Alia hanya bisa diam, hatinya penuh dengan rasa malu dan kesedihan yang tak terucapkan. Ia mulai mempertanyakan semua pilihan yang telah ia buat, merasa seakan-akan dirinya adalah wanita yang gagal dalam segala hal. Di tengah kehancurannya, malam-malam Alia dihabiskan dalam kesepian. Setiap sudut rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa hampa, dingin, dan tak lagi bersahabat. Ia tak lagi mampu menatap cermin, merasa bahwa bayangan di balik kaca itu adalah sosok yang rapuh dan tak lagi dikenalnya. Seorang wanita yang kehilangan dirinya, kehilangan jati diri yang selama ini ia bangun dengan sepenuh hati. Setiap malam, ia menangis hingga tak mampu lagi merasakan air matanya mengalir. Waktu berlalu, namun luka itu tak kunjung sembuh. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, Alia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya yang seakan menghakimi. Sementara itu, suaminya telah memulai kehidupan barunya dengan wanita lain yang lebih muda dan menarik, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Alia merasa seolah-olah hidupnya tak lagi berarti, bahwa ia hanyalah bayang-bayang yang tertinggal dalam kenangan, tanpa masa depan, tanpa harapan. Ia pernah membayangkan hidup bahagia bersama keluarganya, tetapi semua impian itu kini runtuh begitu saja. Ia bagaikan kapal karam di tengah samudera, tanpa arah dan tujuan. Namun di balik kesedihan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Meskipun Alia sendiri belum menyadarinya, di dalam dirinya ada keinginan untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar wanita yang tak lagi menarik. Meski ia belum tahu bagaimana caranya, Alia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar dari kehancuran ini. Demikianlah babak pertama dari kehidupan Alia, penuh dengan luka dan pengkhianatan. Tapi di tengah kegelapan itu, benih kekuatan mulai tumbuh pelan-pelan, menunggu saatnya untuk mekar. Hari-hari berlalu dalam kesendirian yang pekat. Alia masih tinggal di rumah kecil yang dulu ia bangun bersama Randy.
Meski kini setiap sudut rumah itu terasa asing dan penuh bayang-bayang pahit. Malam-malam panjang ia habiskan dengan mata basah dan pikiran yang terus berputar. Bertanya-tanya apa yang salah, mengapa hidupnya berubah begitu cepat. Suara-suara di kepalanya tak berhenti menuding dan menghakimi. Seakan-akan seluruh dunia sepakat bahwa perceraian ini adalah kesalahannya. Ia merasa hidupnya bagaikan lubang hitam yang menelan semua harapannya, meninggalkan kekosongan yang tak terperi. Semakin hari, Alia semakin tenggelam dalam kesedihan. Tubuhnya yang dulu penuh semangat kini lemah, tak bertenaga. Wajah yang pernah memancarkan keceriaan kini suram, dengan mata yang kerap sembab. Setiap kali ia mencoba keluar rumah, ia merasakan tatapan sinis dari para tetangga yang dulu akrab dengannya. Bisik-bisik mereka menyakitkan, menyayat hatinya lebih dalam. Lihatlah, dia bahkan tak bisa menjaga suaminya. Begitu terdengar salah satu dari mereka, Alia tak bisa menahan air matanya. Setiap kata, setiap pandangan, bagai belati yang tak terlihat, menusuk tanpa ampun. Kehilangan sahabat-sahabatnya juga menambah beban perasaannya. Teman-teman yang dulu ia percayai dan sering mendukungnya kini seolah-olah menghilang dari hidupnya. Sebagian memilih untuk memihak Randy, yang kini tampak lebih bahagia dengan kehidupan barunya. Ada pula yang diam-diam bergosip di belakangnya, mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari kurangnya perhatian Alia pada diri sendiri. Sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh orang-orang yang dulu ia anggap keluarga. Keluarga Alia, khususnya ibunya, pun tak memberikan dukungan yang ia harapkan. Kamu seharusnya lebih menjaga penampilan, Alia. Suami mana yang tak akan tergoda kalau istrinya berubah begini? Komentar ibunya suatu hari dengan nada dingin. Kalimat itu menusuk langsung ke hati Alia, membuatnya merasa lebih kecil dan tak berharga. Ibunya tak sadar betapa kalimat itu menggoreskan luka baru di atas luka-luka lama yang belum sembuh. Alia merasa sendirian, tak ada tempat berlindung dari semua kesakitan ini. Ketika malam tiba dan kesunyian menyelimuti, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ia hanya punya dinding-dinding bisu yang menjadi saksi kepedihan yang seakan tiada ujung. Tak jarang, Alia terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar, disergap mimpi-mimpi buruk yang membuatnya sulit bernapas. Kadang ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap gelap dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku selamanya akan tenggelam dalam kegelapan ini? Di tengah malam-malam yang sepi itu, seringkali Alia teringat akan kenangan indah masa lalu, hari-hari di mana Randy dulu memujinya, di mana ia merasa dicintai dan diterima. Tapi kenangan itu kini hanya menyisakan kepedihan, mengingatkannya pada kebahagiaan yang tak mungkin kembali. Hatinya bergetar, merasakan luka yang semakin dalam, seolah semua rasa sakit itu tak akan pernah hilang. Bagian terdalam dirinya mulai meragukan apakah ia akan bisa pulih dan menemukan kebahagiaannya kembali. Namun, di suatu malam yang penuh air mata, Alia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Di antara kepedihan yang menyesakkan, ada sebuah dorongan kecil, sebuah desakan halus yang berkata, "Bangkitlah." Awalnya, ia mencoba mengabaikan suara itu, merasa terlalu lelah dan hampa untuk melakukan apapun. Tapi semakin hari, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada kekuatan dalam dirinya yang mendesaknya untuk tidak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Alia mulai menyadari bahwa hidupnya tak boleh berakhir di sini. Meski luka itu masih menganga, meski air mata itu masih mengalir, ia merasa bahwa ada satu alasan untuk bertahan, satu alasan untuk bangkit. Alia tahu, perjalanan ini tak akan mudah, tapi di titik paling rendah hidupnya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk melanjutkan hidup, untuk berdiri lagi dan membuktikan bahwa dirinya masih berharga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Alia meraih sebuah buku yang tertinggal di rak. Buku itu tentang self-love dan penguatan diri, sebuah hadiah lama dari seorang sahabat yang kini juga telah menjauhinya. Awalnya, Alia hanya membolak-balik halaman dengan perasaan kosong, seolah-olah kata-kata di sana tak berarti apapun. Namun, perlahan, setiap kalimat mulai menyentuh hatinya.
menyalakan sesuatu yang hampir padam dalam dirinya. Buku itu mengajarkannya untuk menerima diri sendiri, untuk mencintai diri tanpa syarat. Sebuah konsep yang terasa asing baginya setelah sekian lama dihancurkan oleh perkataan dan pandangan orang lain. Setiap malam, Alia kembali membuka buku itu dan membaca satu bab demi satu bab dengan hati yang mulai terbuka. Satu kalimat dari buku itu terus terngiang di pikirannya. Kamu berharga bukan karena siapa yang mencintaimu, tetapi karena kamu mencintai dirimu sendiri. Kata-kata itu terasa menggelegar, membangunkan sisi dalam dirinya yang selama ini terabaikan. Alia menyadari bahwa selama ini ia selalu menilai dirinya berdasarkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Ia lupa bahwa kebahagiaan sejati seharusnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Hari demi hari, Alia mulai belajar mencintai diri sendiri dengan cara-cara sederhana. Ia bangun lebih pagi, mulai merawat tubuhnya dengan perhatian yang dulu ia abaikan. Di depan cermin, meski masih ada bayangan luka dan kelelahan di wajahnya, ia berusaha tersenyum. Awalnya, senyum itu terasa canggung dan terpaksa. Namun perlahan, Alia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Sedikit demi sedikit, ia mulai percaya bahwa ia memang berharga, terlepas dari apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentangnya. Dorongan untuk berubah juga menguat saat ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus terjebak dalam bayangan masa lalu. Ia mulai mencari kegiatan baru, mencoba untuk fokus pada hal-hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Salah satu impian yang pernah ia tinggalkan adalah menyelesaikan pendidikan yang ia tunda demi keluarga. Dengan tekad yang baru, Alia mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan. Ia tahu ini adalah langkah kecil, tetapi bagi dirinya, ini adalah bentuk penghargaan atas dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Alia mulai mendalami dunia kecantikan dan kesehatan, sesuatu yang pernah ia sukai sebelum menikah. Ia membaca banyak artikel, mengikuti kursus daring tentang perawatan kulit, hingga mempelajari berbagai teknik alami untuk menjaga kecantikan dan kesehatan. Kegiatan ini memberinya rasa puas dan keyakinan bahwa dirinya masih bisa tumbuh dan berkembang. Setiap malam, setelah hari yang panjang, ia merasa sedikit lebih damai, sedikit lebih kuat, dan sedikit lebih percaya diri. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan dalam diri Alia. Beberapa dari mereka, terutama teman-temannya yang pernah menjauh, mulai menghampiri lagi. Mereka terkejut melihat Alia yang perlahan kembali menemukan cahayanya, meski masih ada luka yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Alia menyadari betapa perasaannya mulai berubah. Tak ada lagi kesedihan yang membelenggu setiap kali ia melihat cermin atau melangkah keluar rumah. Ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah. Masih ada hari-hari di mana ia tergoda untuk kembali ke kesedihan, ketika kenangan pahit tentang masa lalunya kembali menghantui. Pada malam-malam seperti itu, Alia hanya bisa duduk di tepi ranjang, mengingatkan dirinya bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia tahu bahwa luka ini tidak akan hilang begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan dirinya untuk melawan kesedihan itu kini lebih besar daripada rasa sakitnya. Di tengah semua perjuangannya, Alia mulai merasa bahwa dirinya memiliki tujuan baru, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyembuhan luka pribadi. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang pernah meremehkannya. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan sekadar untuk meraih kebahagiaan, tetapi juga untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah seorang wanita yang tak akan hancur hanya karena orang lain berusaha meruntuhkannya. Alia kini mulai memfokuskan dirinya sepenuhnya pada transformasi fisik dan mentalnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, melawan rasa malas yang dulu sering menguasainya. Ia berolahraga, menyalakan video tutorial latihan yoga di ruang tamunya yang sempit. Gerakan-gerakan itu pada awalnya sulit, tubuhnya terasa kaku, dan setiap otot terasa tegang. Namun, seiring waktu, tubuhnya mulai terbiasa. Setiap tetes keringat yang mengalir membuatnya merasa lebih kuat dan lebih hidup. Pelan-pelan, ia mulai melihat hasilnya. Tubuhnya terasa lebih segar, lebih bugar, dan cermin tak lagi menampakkan bayangan seorang wanita yang rapuh. Tidak hanya fisik, Alia juga berfokus pada kesehatan mentalnya.
Ia mulai belajar meditasi dan membaca buku-buku yang mengajarkan ketenangan jiwa dan teknik pengendalian emosi. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, mengosongkan pikiran dari semua kenangan buruk dan cemoohan yang masih kerap menghantuinya. Meditasi ini membuatnya menemukan rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan dalam jiwanya, seolah-olah semua rasa sakit itu mulai memudar, berganti dengan ketenangan dan keteguhan. Dengan tubuh dan jiwa yang semakin sehat, Alia mulai berani melakukan hal-hal yang dulu ia anggap mustahil. Ia teringat pada mimpinya untuk berbisnis di bidang kecantikan, sesuatu yang ia tinggalkan sejak pernikahannya. Kini, dengan pengetahuan yang ia kumpulkan dari kursus daring dan buku-buku yang ia baca, ia mulai merintis usaha perawatan kulit alami. Di kamarnya, ia menghabiskan berjam-jam mencoba resep perawatan wajah alami, menggunakan bahan-bahan herbal yang ia pelajari khasiatnya. Sedikit demi sedikit, Alia mengembangkan produk sederhana yang ia coba pada kulitnya sendiri, dan hasilnya sungguh memuaskan. Kepercayaan diri Alia perlahan-lahan tumbuh, dan ia mulai memasarkan produknya melalui media sosial. Awalnya, hanya ada sedikit orang yang tertarik. Namun, setelah beberapa waktu, produk Alia mulai mendapat perhatian. Ulasan positif dari pembeli yang puas membuat usahanya berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Nama Alia mulai dikenal di lingkaran kecil pasar kecantikan alami. Setiap pesanan yang datang terasa seperti hadiah kecil, sebuah pengakuan atas kerja kerasnya dan bukti bahwa ia mampu menciptakan sesuatu dari reruntuhan hidupnya. Ketika teman-teman lama yang dulu meninggalkannya mulai melihat kesuksesannya, mereka mulai mendekat lagi, mencoba berbasa-basi, bertanya-tanya tentang kesibukannya. Namun, Alia sudah belajar dari masa lalu. Ia tak lagi bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Ia hanya tersenyum ramah, menerima mereka tanpa perlu membuka pintu hatinya selebar dulu. Ia telah menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa merenggut itu darinya lagi. Di tengah-tengah perjuangannya, Alia kembali bertemu dengan beberapa anggota keluarganya. Mereka yang dulu menyalahkannya, kini menatapnya dengan kagum. Ibunya, yang pernah menghujat dan merendahkannya, terkejut melihat putrinya yang kini jauh lebih berani, mandiri, dan anggun. Dengan tatapan penuh haru, ibunya berkata, "Kamu terlihat luar biasa, Alia. Maafkan ibu jika dulu salah paham." Kalimat itu seolah-olah menghapus sedikit demi sedikit luka di hatinya. Alia tahu bahwa pengampunan adalah bagian dari perjalanan penyembuhannya, dan ia pun belajar untuk memaafkan orang-orang yang dulu meragukan dirinya. Namun, transformasi Alia tak hanya membawa kesuksesan di dunia luar, tetapi juga ketenangan di dalam jiwanya. Ia merasakan kebahagiaan yang lebih dalam, kebahagiaan yang tidak bergantung pada pendapat orang lain atau pengakuan dari luar. Setiap kali ia membuka cermin, ia melihat seorang wanita yang kuat, yang telah berjuang dari titik terendah hidupnya untuk bangkit. Ia tidak hanya menjadi lebih cantik, tetapi juga lebih tegar, dengan jiwa yang penuh cahaya. Alia akhirnya menemukan versi terbaik dari dirinya yang selama ini terpendam di balik rasa sakit dan penghinaan. Di akhir babak transformasi ini, Alia sadar bahwa dirinya telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh. Bukan lagi wanita yang terpuruk oleh hinaan dan pandangan sinis, melainkan sosok yang berdiri kokoh, penuh dengan kekuatan dan kepercayaan diri. Transformasi ini bukan hanya kemenangan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bentuk balas dendam terbaik yang bisa ia berikan kepada mereka yang pernah meremehkannya. Alia tidak perlu mengatakan apapun, kehadirannya yang anggun dan penuh percaya diri sudah cukup untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia telah menang. Pada suatu sore, ketika Alia sedang sibuk di ruang kerjanya meracik produk baru, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Alia terdiam sejenak saat melihat nama pengirimnya, Randy. Rasa tak nyaman langsung menyelimuti, mengingat semua kenangan pahit yang masih tersisa. Pesan itu singkat, sekadar ucapan basa-basi dan undangan untuk bertemu. Alia ragu sejenak, namun dorongan untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah membuatnya menerima undangan itu. Ia ingin menghadapi pria yang pernah menghancurkannya, kali ini dengan percaya diri yang baru. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe yang tenang,
tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Alia datang dengan penampilan terbaiknya, sederhana tapi anggun. Ketika Randy tiba, ia tampak terkejut melihat sosok Alia yang kini jauh berbeda. Ada ketenangan dan kekuatan di balik senyumnya yang dulu tak pernah ia lihat. Randy duduk dengan canggung, tak mampu menyembunyikan kekagumannya pada perubahan Alia. Kamu terlihat luar biasa, Alia," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Namun Alia hanya tersenyum tipis, tidak tergoda oleh pujian yang terlambat itu. Di hadapannya, Randy mulai bercerita tentang hidupnya yang ternyata tak seindah yang ia bayangkan setelah perceraian mereka. Hubungannya dengan wanita barunya ternyata penuh masalah, dan pekerjaan yang ia banggakan kini tak memberinya kebahagiaan yang nyata. Randy mulai merasakan kekosongan yang dalam, dan kini ia menyadari betapa besarnya arti Alia dalam hidupnya yang dulu. Tetapi Alia mendengarkan dengan tenang, tidak menunjukkan belas kasihan atau emosi yang pernah membuatnya rapuh. Ketika Randy akhirnya meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki hubungan mereka, Alia hanya menatapnya dalam diam. Baginya, permintaan maaf itu datang terlambat, terlalu terlambat. Semua luka yang pernah ia derita, semua penghinaan dan pengabaian, telah membuatnya menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang tak lagi membutuhkan pengakuan dari Randy. "Aku sudah memaafkanmu, Randy," katanya akhirnya. "Tapi bukan untuk kembali ke masa lalu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang." Randy terdiam. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Ia sadar bahwa Alia yang kini duduk di hadapannya adalah sosok yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berani dari wanita yang pernah ia tinggalkan. "Aku bodoh, Alia. Aku tidak tahu apa yang hilang sampai semuanya terlambat," ucapnya lirih. Tetapi Alia hanya tersenyum lagi. Kali ini dengan kelegaan. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya kini tidak lagi bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Alia melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa seperti beban besar telah lepas dari pundaknya. Pertemuan itu bukan untuk membalas dendam atau menunjukkan siapa yang lebih baik, tetapi sebagai pembuktian bahwa ia telah menang atas rasa sakit dan kepedihan yang dulu mengikatnya. Ia telah menemukan dirinya yang baru, dan tidak ada lagi keraguan atau kebencian yang menghambat jalannya menuju masa depan yang lebih cerah. Sampai di rumah, Alia merasa bangga pada dirinya sendiri. Di cermin, ia melihat wanita yang berbeda dari dulu, seorang wanita yang kuat dan penuh dengan keyakinan. Tak ada lagi bayangan Randy dalam hidupnya, tak ada lagi perasaan yang menggantung. Alia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, masih banyak impian yang ingin ia wujudkan. Tetapi, ia juga tahu bahwa dirinya telah melewati ujian terberat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Babak ini dalam hidupnya akhirnya ia tutup dengan ketenangan hati. Di atas semua rasa sakit dan pengkhianatan, Alia telah membangun kembali dirinya, menemukan arti cinta pada diri sendiri, dan kini siap menatap masa depan dengan kepala tegak. Pertemuan dengan Randy bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan awal baru yang ia pilih dengan penuh kesadaran dan kekuatan. Alia akhirnya bisa melangkah ke depan, dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Randy, bisnis kecantikan alami Alia berkembang pesat. Produknya kini tak hanya dikenal di lingkup kecil, tetapi mulai menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk influencer dan media. Produk-produk alami Alia dipuji karena kualitasnya dan ketulusannya dalam meracik bahan-bahan yang sehat dan ramah kulit. Alia tak pernah menyangka, impian kecil yang dulu ia jalani untuk melupakan kesedihannya kini membawanya menuju kesuksesan yang nyata. Ia semakin dikenal sebagai sosok yang menginspirasi, seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Kesuksesan itu membuat Alia kerap diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang perjalanan hidupnya dan tentang perjuangannya membangun bisnis. Setiap kali ia berdiri di depan hadirin, ia melihat banyak wajah yang menatapnya dengan kekaguman dan penghargaan. Mereka terinspirasi oleh kisahnya, bagaimana ia mampu merangkai ulang hidupnya dari serpihan luka menjadi sesuatu yang indah. Alia merasa hidupnya kini memiliki arti yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang pernah merasa tak berdaya seperti dirinya dulu. Namun, di tengah keberhasilan itu,
Alia tak luput dari tantangan baru. Dengan semakin besarnya bisnis yang ia kelola, banyak pihak mulai ingin bekerja sama dengannya. Tidak semua tawaran datang dengan niat baik. Beberapa di antaranya justru mencoba memanfaatkan kesuksesannya demi keuntungan pribadi. Alia belajar menjadi lebih waspada dan selektif dalam memilih rekan bisnis. Ia bertekad bahwa bisnisnya akan tetap dijalankan dengan nilai-nilai yang ia pegang teguh, yaitu ketulusan dan kualitas, bukan sekadar mengejar keuntungan. Di tengah kesibukan itu, Randy tiba-tiba kembali menghubunginya. Kali ini ia membawa kabar yang mengejutkan. Hubungannya dengan wanita yang ia pilih setelah meninggalkan Alia telah berakhir dengan pahit. Randy mengaku kehilangan arah dan merasa hidupnya hampa tanpa Alia. Ia bahkan mencoba menawarkan diri untuk membantu bisnis Alia, sebuah permintaan yang membuat Alia tertegun. Sisi lembut dalam dirinya sempat tersentuh, mengingat kebersamaan mereka di masa lalu. Tetapi Alia tahu bahwa ia tak boleh kembali pada luka yang sama. Dengan tegas namun lembut, Alia menolak tawaran Randy. Ia mengatakan bahwa hidupnya sudah berjalan di jalur yang berbeda, dan bahwa ia tak lagi butuh bantuan dari seseorang yang dulu meremehkannya. Baginya, Randy adalah bagian dari masa lalu, sebuah pelajaran berharga, tetapi bukan bagian dari masa depannya. Keputusan itu membuatnya merasa lebih kuat dan bebas dari bayang-bayang yang dulu pernah melukainya. Alia telah menyadari bahwa kebahagiaannya kini tak tergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Hari-hari terus berlalu, dan Alia semakin menikmati setiap proses dalam hidupnya. Ia semakin mengembangkan bisnisnya, memperluas jangkauannya, dan berinovasi dengan produk-produk baru. Seringkali, ia merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari wanita yang pernah direndahkan hingga menjadi sosok yang mandiri dan dihormati. Dalam setiap kesuksesan yang ia raih, ia bersyukur pada dirinya yang dulu, yang tak menyerah meski merasa hancur dan sendirian. Alia merasa bahwa dirinya kini adalah gabungan dari luka, perjuangan, dan keteguhan hati yang ia bangun dari dalam. Sukses bukanlah akhir dari perjalanan Alia, melainkan awal dari misi yang lebih besar. Ia mulai aktif berbagi ilmu dan pengalaman kepada wanita-wanita lain yang pernah merasa terpuruk. Ia mendirikan komunitas yang fokus pada pemberdayaan perempuan, tempat di mana mereka bisa saling mendukung dan belajar tentang kekuatan serta keindahan diri. Bagi Alia, komunitas ini bukan sekadar proyek sosial, melainkan wujud dari janjinya pada diri sendiri untuk tak pernah membiarkan wanita lain merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Di akhir bab ini, Alia menyadari bahwa ia telah melalui perjalanan panjang, dari seorang wanita yang hampir hancur menjadi sosok yang berhasil menginspirasi banyak orang. Setiap luka yang pernah ia alami kini menjelma menjadi kekuatan, dan setiap rasa sakit menjadi pelajaran yang mendewasakannya. Ia telah menciptakan hidup yang penuh arti, bukan dengan mencari pengakuan orang lain, tetapi dengan mencintai dirinya sendiri dan membantu orang lain menemukan kekuatan yang sama. Kini, Alia tahu bahwa hidupnya adalah miliknya, dan ia siap melangkah ke babak baru dengan penuh kepercayaan diri. Setelah komunitas pemberdayaan perempuan yang dibangun Alia mulai berjalan, ia merasa hidupnya semakin bermakna. Setiap kali mendengar cerita dari para anggota komunitasnya, ia melihat secercah masa lalunya yang pernah gelap. Mereka adalah perempuan-perempuan yang merasa tak berharga, yang hatinya pernah hancur karena ucapan dan tindakan orang-orang terdekat. Alia menjadi seperti mentor bagi mereka, memberikan dukungan moral dan motivasi yang selama ini mungkin tak pernah mereka dapatkan. Dalam setiap pertemuan, ia berusaha membagikan pelajaran yang ia petik dari luka dan kegagalannya, berharap bahwa mereka tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Suatu hari, saat Alia baru saja selesai berbicara di sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh komunitasnya, ia menerima panggilan dari seorang dokter yang memberinya kabar yang menggetarkan hati. Ibunya jatuh sakit dan membutuhkan perawatan intensif. Meski hubungan mereka pernah renggang, Alia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan ibunya sendirian dalam kondisi tersebut. Dengan hati yang berat, ia segera menuju rumah sakit. Di sana, Alia melihat sosok ibunya yang dulu tegar kini terbaring lemah, dengan tubuh yang tampak ringkih dan wajah yang jauh dari senyum angkuh yang pernah ia kenal. Perasaan campur aduk memenuhi hati Alia saat duduk di samping ibunya. Ada rasa sakit,
penyesalan, dan mungkin amarah yang belum sepenuhnya hilang. Namun, ketika ia melihat ibunya membuka mata dengan lemah dan mencoba mengulurkan tangan, semua perasaan negatif itu seakan mencair. Alia menggenggam tangan ibunya dengan lembut, merasa bahwa akhirnya ia harus melepaskan segala kepedihan yang pernah terjadi di antara mereka. Ibunya meminta maaf, suaranya terdengar serak dan penuh penyesalan, mengakui bahwa selama ini ia tak pernah mengerti betapa sakitnya perasaan Alia. Tangis pecah di antara mereka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasakan hangatnya pelukan ibu yang tulus. Di detik itu, Alia menyadari bahwa pengampunan bukan hanya tentang melupakan kesalahan, tetapi juga tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk sembuh sepenuhnya. Ia tahu bahwa luka antara dirinya dan ibunya takkan mudah hilang, tetapi hari itu menjadi awal yang baru bagi mereka berdua. Mereka mulai membangun hubungan yang lebih baik, tanpa menyimpan dendam dan penyesalan yang menghalangi. Di tengah kesibukannya mengurus ibunya, bisnis Alia mengalami masalah besar. Salah satu mitra bisnisnya diam-diam mencoba mencuri formulasi produk yang selama ini ia rintis dengan susah payah. Alia terkejut, merasa dikhianati oleh orang yang ia percayai. Skandal itu membuat reputasinya sedikit tercoreng di mata beberapa konsumen dan media, yang menganggap bahwa ia tak mampu menjaga keaslian produk-produknya. Alia merasa terpukul, seolah-olah segala pencapaian yang ia raih dengan susah payah kini perlahan-lahan hancur. Namun, Alia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Dengan dukungan dari para sahabat dan komunitasnya, ia berjuang membersihkan namanya dan membuktikan keaslian bisnisnya. Ia mengambil langkah hukum untuk menuntut mitra bisnis yang telah berkhianat, sekaligus membuat pernyataan publik yang tegas tentang visinya di bidang kecantikan alami. Meski awalnya banyak yang meragukannya, perlahan-lahan Alia berhasil mengembalikan kepercayaan publik. Para pelanggannya kembali mendukungnya, dan bisnisnya mulai bangkit kembali. Di tengah segala ujian ini, Alia menemukan kekuatan baru yang mungkin tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia belajar bahwa hidupnya tidak hanya tentang memenangkan kembali harga dirinya, tetapi juga tentang menjaga segala sesuatu yang telah ia bangun dengan susah payah. Setiap tantangan yang datang, setiap pengkhianatan dan cobaan, ia hadapi dengan ketenangan yang semakin matang. Bukan lagi sebagai seorang wanita yang mencari pembuktian, tetapi sebagai sosok yang telah menemukan makna sejati dalam hidupnya. Alia merasa bahwa babak ini adalah ujian terakhir dalam perjalanannya menuju kedewasaan penuh. Ia tahu bahwa hidup tak pernah mudah, tetapi kini ia tak lagi takut menghadapi apapun yang datang. Ia telah melalui luka terdalam, merasakan pengkhianatan dan penghinaan, tetapi juga menemukan cinta pada dirinya sendiri dan ketulusan dalam membantu orang lain. Kini, Alia adalah seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya,